Tayyib. Untuk BPJS, wallahu taala alam, kita bisa berikan rincian. Yang pertama, BPJS yang sifatnya gratis, yang oleh pemerintah orangnya dikasih KIS ya, Kartu Indonesia Sehat. Untuk BPJS yang gratis, para asatidzah dan para ulama yang mengamati tentang BPJS sepakat mengatakan hukumnya boleh, tidak ada masalah. Karena dalam hal ini pasien atau masyarakat tidak mengeluarkan premi sama sekali. Kemudian yang kedua, BPJS mandiri yang berbayar. Apakah BPJS mandiri yang berbayar ini diperbolehkan? Kalau kita lihat dari skemanya, masyarakat membayar premi ke BPJS mandiri dengan nilai yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu di situ dia punya hak untuk mendapatkan klaim jaminan kesehatan apabila dia mengalami sakit atau kecelakaan di rumah sakit yang menjadi mitra BPJS. Nilai dari jaminan ini tentu saja tidak seragam. Ada yang besar, ada yang kecil. Sehingga antara nilai yang distorkan dengan nilai yang diterima berbeda. Antara nilai yang distorkan dengan yang diterima berbeda. Dan itu pun ada sisi ketidakjelasan, karena yang namanya orang sakit tidak ada yang bisa memastikan kapan dia sakit dan berapa lama dia akan dirawat di rumah sakit, berapa biaya yang akan dia keluarkan. Artinya apa yang dia bayarkan itu jelas, sementara yang didapatkan nggak jelas. Skema ini disebut dengan gharar. Praktek seperti ini namanya apa? Gharar. Karena yang dibayarkan jelas, yang diterima tidak jelas. Sampai di sini paham ya? Baik. Nah, karena di sini ada ghararnya, maka kemudian muncul perbedaan di kalangan para asatidzah. Ini boleh atau tidak? Karena mereka mempertimbangkan gharar ini sebenarnya bisa ditutupi sebab kekurangan biaya dari premi yang diserahkan oleh masyarakat ditutupi oleh dana pemerintah. Sehingga misalnya si A peserta BPJS kelas 3 yang paling bawah ya, preminya berapa ini? 35. Misalnya 35. Kalau dia dalam satu keluarga ada 4 orang, 35 kali 4 140 per bulan. 140 per bulan yang dia setorkan dalam waktu 1 tahun berarti berapa itu? 1 juta, anggaplah 1.600.000 dalam waktu 1 tahun. 1.600.000. Lalu di akhir dari tahun itu dia mengalami sakit, dirawat di rumah sakit dan free karena sudah ditanggung oleh BPJS kelas 3, sehingga dia tidak mengeluarkan biaya sebagaimana yang ditetapkan oleh rumah sakit. Padahal kebutuhan dia anggaplah misalnya 10 juta. Berarti sebenarnya dia kurang berapa? 8 jutaan. Dia kurang 8 juta sekian yang harus dia bayarkan. Tapi dia tidak perlu bayar itu karena sudah tercover dengan BPJS. Baik, 8 juta ini dana siapa? Sebagian mengatakan yaitu adalah dana dari pemerintah yang digunakan untuk menutupi kekurangannya. Rakyat itu punya hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah. Atas hak ini maka kekurangan yang ditutupkan tadi hukumnya boleh diterima oleh rakyat. Ini menurut alasan mereka yang membolehkan BPJS. Sehingga BPJS walaupun tidak jelas, tapi nilai kekurangannya karena di cover oleh pemerintah, maka hukumnya menjadi diperbolehkan. Sebab interaksi ini antara rakyat dengan pemerintah. Dan wallahu alam, di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi, sehingga beliau mengatakan BPJS diperbolehkan. Tapi ada satu klausul yang beliau usulkan untuk dibuang, yaitu denda karena telat bayar premi. Dan alhamdulillah katanya klausul itu sudah dihapuskan. Wallahu alam, realnya saya nggak tahu. Tapi informasi terakhir katanya klausul itu akan dihapuskan atau bahkan sudah dihapuskan. Kalau itu sudah nggak ada, maka yang dipermasalahkan oleh beliau berarti sudah tidak lagi berlaku. Wallahu alam. Selanjutnya yang kedua berkaitan dengan
medical representative. Ada perusahaan obat yang memberikan